Gimana hari ini? Oke. Hari ini tuh. Hari ini Ya, mungkin hari bisa. ini saya mendampingi Agus untuk konsul ke dokter. Dan kita nunggu jadwalnya kan buka dokter dari jam 6, tapi Agus dari jam setengah 5 udah di sini. Memang Agusnya sangat tertib sekali ya. Hampir dia datang jam 5 subuh, ternyata jam 5 sore ya, sudah sampai sini bawa. Dan dokternya masih operasi setengah 8, dia dapat antrian nomor ya, jalur cepat ke Bagus. Gus gimana hari ini? Siap kedinginan? Siap, ini juga udah Kenapa dingin. nggak pakai celana panjang, Gus? Hah? Kenapa nggak pakai celana panjang? Sakit nah lukanya ini. Makanya tuh bawa kain ajaib itu. Agus sudah nggak tahan untuk segera dioperasi dan ingin bekerja kembali. Walaupun Agus buta, Agus ingin bekerja juga, Gus ya? Pasti. Masih ada pekerjaan buat orang tunanetra itu ada untuk memberi manfaat. Mudah-mudahan Agus nanti bisa lancar di karirnya di bidang mungkin punya usaha yang kaitannya dengan yang bisa di rumah kayak aplikasi atau bikin game atau apa, Agus. Iya. Tidak menutup kemungkinan juga jalur politik suatu saat nanti, Agus. Tapi kapan Bang mungkin Agus bisa melihat kembali? Agus bisa melihat. Operasinya, sobat. Emang kamu masih bisa melihat lagi, Gus, kira-kira? Kalau ada ujian dari Allah apa sih yang nggak Sampai nggak mungkin ya. Makanya ini lagi usaha. Jadi saya bilang Agus nggak usah lagi mikirin itu uang-uang dulu lah, nanti itu uang Agus yang disimpan dan dipegang oleh Nopi di yayasan itu. Ya, dan Agus jalan terus operasi. Mau hari ini ditentukan operasi langsung. Agus sudah bawa uang semua beres, aman ya. Ya walaupun tidak ada Nopi tapi ada Allah. Ya Gus, kira-kira gitu. Iya. Ya bukannya Agus mengijak atau tidak berterima kasih. Agus ini udah menyangkut harga diri. Ya kenapa dilaporkan Nopi ya? Karena Nopi ini menganggap Agus nih seolah baik tapi dia dipermalukan, seolah hilang harta atau dibagi-bagikan. Padahal uang itu utuh 1,3 miliar di Nopi ya. Nah sekarang kita minta transparansi aja bahwa uang Agus yang didonasi rekening. Coba bilang ke Wawa, jangan terlalu keras ngomongnya. Wawa ngomong keras banget. Bawa. Oke, lanjut. Maaf ya, karena Wawa suaranya keras sekali jadi kita tunda berbicara dengan Agus itu. Berapa persen mungkin Bang peluangnya untuk nanti? Saya belum tahu, ini baru pertama kali saya mau konsul dampingin langsung ke dokter. Selama ini kan saya nggak didampingi ke dalam, yang di luar gitu. Jadi pengobatannya di Indonesia aja atau jadi ke Singapura? Ya nanti hasilnya. Mungkin Agus minta operasi mata dulu di Indonesia dulu. Kalau setelah waktu menunggu operasi kita mungkin akan bawa ke Singapura. Kalau Agus sendiri mungkin dari hasil yang kemarin hasilnya apa, Bang? Boleh Agus boleh mungkin Silakan jelaskan Gus, cerita Gus hasilnya. hasil pengobatan sebelumnya. Ya masih biasa-biasa aja sih, belum ada perubahannya. Belum operasi soalnya. Kata dokter mungkin ada potensi melihat lagi kah atau gimana? Kalau untuk potensi sih katanya sih udah kemarin tuh nggak ada sih katanya gitu, karena saraf-sarafnya banyak yang lemah jadi udah nggak bisa katanya gitu sih dari dokternya. Tapi saat ini Mas Agus sendiri masih ada bisa melihat kah atau sama sekali udah ketutup pandangannya? Kalau untuk yang sebelah kiri udah tertutup banget, udah nggak bisa lihat sama sekali. Kalau yang sebelah kanan masih bisa lihat cahaya, mata tuh masih bisa lihat kayak warnanya. Tapi sekarang udah nggak kayak buram gitu lagi sih, kayak biasa lagi aja. Agus tadi di dalam konsultasi apa aja kalau sudah? Kalau untuk saat ini di sini Belum, konsultasi, itu kan masih karena antri. dokternya lagi antri nunggu masih operasi. Oh gitu. Tadi masuk ke dalam masih nunggu juga. Kami ya? wawancara ini karena kalian ingin cepat-cepat wawancara, makanya kami wawancara. Mana mungkin kami mau mengaku sudah diperiksa, belum diperiksa. Itu ya Gus. Oh berarti di dalam tuh masih nunggu lagi ya? Pak? Kita belum pernah masuk ke dalam, masih di luar. Oh masih dulu. Bang, mungkin Bang, Apakah teman-teman mau nunggu setelah masuk? mungkin Bang kemarin setelah Kalau wartawan yang polos terpaksa pakai cara yang polos juga nih. Nggak ada sih, udah siap banget sih kalau buat operasi sih nggak ada deg-degan sih. Jadi Agus berpikir hari ini operasi. Gus, kalau hari ini operasi, nggak mungkin. Kamu tuh harus puasa dulu Iya. supaya dibius Ya, pasti gitu. kan ada tahapan. Memang Agus ini pengen super cepat ya. Begitu punya uang dia pengen cepat terus. Kemarin tuh lambat gara-gara uangnya di Nopi ya, gitu Gus.
Mas Bang, Agus, terkait yang kemarin di video viral di TikTok Iya, dan yang- juga di media sosial lainnya terlihat Agus seolah-olah Mana bisa videonya berdiri itu? tanpa Kalau berdiri wajar lah, itu rumahnya dia. Siapa bilang orang Buddha itu setiap jalan harus dia bisa pakai tongkat. Yang ini kan karena masih sakit aja. Nanti juga Agus jalan sendiri kok, bisa nyebrang jalan keliling Jakarta bisa kok sendiri. Bisa kan sudah ada Bisa, jalur kalau emang udah ingat disabilitas. Ya kalau di rumah kan Bisa. udah tahu jalurnya gitu. Tahu nggak, Agus cuma satu nggak bisa apa? Nggak bisa terbang aja. Tapi kan Bang sampai dikomentari Denny Sumargo sama Yolo Ino gitu loh gitu dengan pertanyaan gitu mungkin. Hah? Dengan video viral itu kan Denny Sumargo seolah mempertanyakan dengan captionnya loh mempertanyakan keadaan Agus gitu Bang sebenarnya. Aduh. Karena orang kalau udah ribut sama Pahat ada-ada aja negatif semua gitu. Nanti ya kalau udah minta ampun dan bertobat baru bisa penilaian yang lurus dan baik. Saya nggak melihat Agus di dalam itu ruangan itu cuma 3x3 meter. Agus paling dia pun lari juga paling ketabrak plok di sadar udah tembok. Ya kan gitu Bos. Maksudnya gini, ini kan 3 meter, Agus berdiri, ada yang ngambil dari kaca. Dia berdiri ya bisa lah, dia tiap hari lewat situ. Ya namanya udah lokasi kita Iya. ya pastilah. Waktu udah tahu. Ya hafal. Udah kan hafal. namanya. Ya hafal. Di dalam itu cuma ngobrol doang emang. Di ruangan itu tidak ada kursi di pinggir kecil, cuma satu kursi dan 2 kursi yang diangkat-angkat itu. Jadi Agus mau salto bebas itu gak ada masalah. Kecuali itu ada kaca, ada kompor ya mungkin ya. Betul gak Gus? Tapi Agus aja, saya ngomongnya dia ketawa gitu. Apalagi kalian menertawakan Agus. Agus dengar ceritanya hanya berdiri, biasa itu, ya. Nanti kalian kalau misalnya lihat Agus punya gigi putih, kalian bilang kok bisa sikat gigi gitu. Orang buta. Mas Agus sendiri Tapi Bang, kondisi Agus sendiri sebenarnya sudah divonis secara total. Kalau inilah kita tidak mau bisa periksa melihat. sekarang. Kalau kemarin itu yang kiri 2%, yang kanan 10%, ya kan? Gak tahu tiba-tiba gara-gara disakiti terus sama orang nangis tiba-tiba air matanya bisa mujarab menjadi iya kan? Bisa lihat dolar langsung katanya. Kemarin kurang sembuh gara-gara bukan dolar rupiah gitu. Mas Agus untuk kesiapan Jadi hari ini tunggu dulu. Kalian harus jangan marah lagi ya. Kemarin Agus tertekan batin. Ya. Agus ini ada TBC kan? Iya benar. TBC dia, tekanan batin karena cinta. Itu benar TB. Tapi sekarang Agus ketawa terus. Kalian jangan jangan marah-marah lagi. Kalian setuju Agus ketawa? Nah, Agus nggak sedih gitu. Agus bilang Agus nggak sedih. Agus gak sedih banget Agus lagi. happy gitu. Ya kalian harus bersyukur ya. Karena Agus sekarang pemirsa udah pegang duit ya. Nanti dibilang bahagia megang duit. Bahagia pegang duit. Itu sebenarnya masalah Agus sih selesai dari dulu. Cuman heboh-heboh aja. Itu mediasi nggak perlu. Yang penting itu adalah apa? Panggil ya? Ayo. gimana Mas Agus sudah Dipanggil ya? dulu, panggil dulu sebentar. Panggil ya?